Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses siklus air. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Haikal Rashid Al-Hamid. Saya dipanggil Haikal. Saya sekolah di SDIT Salman Al-Farisi 2. Saya sekarang berada di kelas 5 Al-Biruni. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang siklus air. Siklus air memiliki nama istilah lain, yaitu siklus hidrologi, yang artinya sirkulasi air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus air terdiri dari penguapan, kondensasi, presipitasi, limpasan, dan infiltrasi. Penguapan terdiri dari 3. Yang pertama, evaporasi. Yang kedua, transpirasi. Yang ketiga, sublimasi. Evaporasi adalah penguapan yang ada di permukaan bumi. Air dalam bentuk cair yang dari beragam sumber air. Yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi adalah penguapan yang berasal dari tumbuhan. Yang ketiga adalah sublimasi. Sublimasi adalah proses ketika es berubah menjadi uap air lebih dulu dalam fase cair. Proses ini terjadi pada lapisan es dari kutub utara. Kejadian kedua adalah kondensasi. Kondensasi adalah ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan membentuk awan. Kejadian ketiga adalah presipitasi. Presipitasi adalah awan kemudian turun ke bumi dalam bentuk hujan karena pengaruh dari angin panas atau perubahan suhu. Yang keempat adalah limpasan. Limpasan adalah proses air mengalir di atas permukaan bumi, seperti sungai, got, hingga danau dan laut. Kejadian kelima adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah air hujan yang jatuh ke bumi dan masuk jauh ke dalam tanah, lalu merebus ke dalam tanah dan berubah menjadi air tanah. Nah, teman-teman, ada ayat yang menjelaskan tentang hujan, yaitu di Quran surat An-Nur ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Tidakkah engkau melihat bahwa Allah telah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga mengeluarkan butiran-butiran es dari langit. Butiran-butiran es itu berupa gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan-kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Nah, sekarang kita akan mempelajari dampak baik jika siklus air terjadi dengan baik dan dampak buruk jika siklus air terganggu. Dampak baiknya adalah ketersediaan air bersih tercukupi. Kedua, kehidupan sehari-hari tidak terganggu. Yang ketiga, ekosistem flora dan fauna tidak terganggu. Nah, dampak buruknya adalah ketersediaan air bersih terbatas. Kedua, kegiatan sehari-hari akan terganggu. Ketiga, ekosistem flora dan fauna menjadi terganggu.
Nah, sekarang saya akan memberikan pesan-pesan untuk merawat bumi. Yang pertama adalah jangan membuang sampah sembarangan, seperti di sungai dan got. Jika kita membuang sampah sembarangan, lingkungan kita menjadi kotor dan bisa menyebabkan banjir. Yang kedua adalah menghemat air. Kita harus bisa menghemat air dengan cara saat kita membasuh tangan dengan sabun, kita bisa mematikan air di wastafel. Nah, ada ayat tentang pemborosan loh. Di Quran surat Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara setan, dan setan itu ingkar kepada Tuhannya. Nah, yang ketiga adalah menanam pohon. Kita bisa memulai menanam pohon dari tidak harus langsung di hutan. Kita bisa memulainya dari halaman kita, kebun kita. Nah, sudah dulu ya penjelasan tentang siklus air. Dampak baik jika terjadi dengan baik proses siklus air, dampak buruk jika siklus air terganggu, dan pesan untuk merawat bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.